Apa itu lipid? Lipid berasal dari bahasa Yunani lipos yang artinya lemak. Senyawa yang tak larut dalam air yang dapat dipisahkan dari sel dan jaringan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut organik yang relatif nonpolar, misalnya dietil, ether, atau kloroform. Di video kali ini, kita akan membahas struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Struktur lipid terdiri dari gliserol atau trigliserol, fosfolipid, dan steroid. Fungsi lipid menjadi sumber energi, energi simpanan, komponen struktur sel, hormon, vitamin, absorpsi vitamin, dan lapisan pelindung. Apa itu metabolisme lemak? Yuk kita simak animasi videonya. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah lipid dari lipid netral, yaitu trigliserid atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid. Karena larut dalam air, gliserol masuk sirkulasi portal vena porta menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air maka diangkut oleh micelus dan dilepaskan ke dalam sel epitelus usus. Di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena cava, sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Nah, di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Proses pembentukan trigliserida ini dinamakan esterifikasi. Sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipofisis. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas atau free fatty acid. Seringkas hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipofisis. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil-CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil-CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton, yaitu asetoasetat, hidroksibutirat, dan aseton. Proses ini dinamakan ketogenesis. Badan-badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dinamakan asidosis metabolik. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian.
Sintesis asam lemak. Apa itu asam lemak? Dalam kimia, asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai alfatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua asam lemak alami memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon genap, mulai dari 4 sampai 28. Asam lemak biasanya diturunkan dari trigliserida atau fosfolida. Contoh lemak. Contoh asam lemak terdiri dari contoh asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lalu, tempat terjadi sintesis asam lemak terjadi dalam sitosol, hati, dan dalam sel adiposa, yaitu sel lemak. Glukosa merupakan sumber asetil CoA utama yang digunakan untuk sintesis asam lemak. Glukosa diubah menjadi pirufat dalam sitoplasma. Selanjutnya, pirufat masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA oleh kerja enzim kompleks dehidrogenase pirufat. Asetil CoA meninggalkan mitokondria dalam bentuk sitrat yang merupakan senyawa-senyawa utama dalam siklus Krebs pada saat kandungan ATP suatu sel meningkat. Enzim siklus Krebs membatas laju isositrat dehidrogenase dihambat. Jika hal ini terjadi, keseimbangan enzim akitonase adalah sedemikian sehingga sitrat terkumpul dalam mitokondria dan tersedia dalam jumlah besar guna mengalir ke dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma sel, sitrat dipecah menjadi asetil CoA dan oksaloasetat dalam suatu reaksi yang memerlukan ATP dan dikatalisis oleh liase sitrat. Sintesis asam lemak. Apa itu asam lemak? Dalam kimia, asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai alfatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua asam lemak alami memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon genap, mulai dari 4 sampai 28. Asam lemak biasanya diturunkan dari trigliserida atau fosfolida. Contoh lemak. Contoh asam lemak terdiri dari contoh asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lalu, tempat terjadi sintesis asam lemak terjadi dalam sitosol, hati, dan dalam sel adiposa, yaitu sel lemak.